Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pujikan nama Tuhan. Kita boleh ada untuk bisa kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa beribadah karena kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Sepanjang hidup kita, Tuhan pelihara hidup kita. Nyatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Di hidupku
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan buat hari yang kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di dalam hidupku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sambung pujian kita di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Aku datang. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
Kita sudah menyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila Tuhan izinkan sesuatu itu yang terjadi, karena ada rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Percayakan saja segala sesuatunya akan waktunya Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Inarala mana yarala Syaga Inarala batata shikara badaya ralala Inarala shikara badaya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Glory. Inarabata shikala manaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Allah. Kami tahu waktu Tuhan terbaik. Allah tidak terlalu cepat dan Allah tidak terlalu terlambat untuk menolong kami.
Karena kami tahu Tuhan, rancangan Allah indah di dalam setiap aspek orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, sekalipun masa pandemi ini masih terjadi, tetapi kami tahu kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rancangan yang baik untuk kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, ini waktumu di tengah pandemi ini. Biarlah kami diuji dan kami keluar sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus urapi hamba-Mu dan mampukan kami semua menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Sekalipun kita melalui online, tetapi saya percaya hari-hari ini biarlah iman kita terbentuk. Kira-kira 4 hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang teman saya, mendadak dan menangis dengan kerasnya. Saya sangat kaget karena ini teman saya adalah teman dari masa kuliah, ya. Karena kami adalah sahabat karib, saya tanya, "Kamu kenapa?" Dia bilang, "Tolong saya sudah pada titik yang tidak bisa saya bicara." Saya kaget sekali. Saya tanya, "Ngomong, kenapa?" Dia bilang, "Tolongin transferin saya sejumlah uang." Saya bilang, "Saya tidak punya uang sekian puluh juta." Saya bilang begitu ya, karena nilai nominalnya cukup besar itu. Harga satu mobil Bapak Ibu. Waktu itu saya bilang sama dia, "Aduh, saya nggak ada uang, saya nggak bisa tolong kamu sampai harga satu mobil." Terus dia bilang kepada saya, "Kamu punya berapa, Tak?" Saya bilang, "Tidak ada sepertiganya, apalagi sepertengahnya, paling 1/30-nya." Teman saya bilang, "Tolong deh sekarang juga transferin, kalau lu nggak mau lihat gua masuk penjara." Betapa kagetnya saya, sebagai seorang sahabat, saya punya uang segitu, saya transfer ke dia. Setelah tenang saya tanya sama dia, "Apa sih penyebab kamu seperti ini? Karena aku kenal kamu puluhan tahun, tapi baru hari ini aku lihat kamu seperti ini." Mulailah dia berderai air mata dan dia berkata, "Marta, ini semua berawal dari keserakahan saya." Betapa kagetnya saya dia ngomong begitu. Karena saya terkena pada investasi bodong untuk perbaikan AC di salah satu pabrik di Jakarta. Saya betapa kagetnya mendengar dia dan dia berkata, "Saya ini hari ini gali lobang, tutup lobang, karena saya tahu ini saya salah, tetapi saya pikir duitnya cepat dapat." Hati-hati Bapak Ibu, hari-hari ini tema saya adalah dosa yang terus berlanjut. Terus saya bilang sama dia, "Kamu sudah sadar itu keserakahanmu?" "Ya, saya sadar." Terus saya tanya, "Kalau sudah sadar kenapa dilakukan lagi? Sekarang kamu kesana bohong, kesini bohong." Inilah pekerjaan tipu muslihat iblis. Dosa yang berlanjut, dosa yang to be continue. Semalam dia telepon saya lagi, dia berkata, "Tak, ya saya nih bohong sana sini hari ini. Saya kehilangan damai sejahtera." Bapak Ibu, hari ini di masa pandemi, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu kita ini, saya bersyukur ketika Pak Ali dipanggil Tuhan pulang, ketika Pak Cosyang dipanggil Tuhan pulang, itu mereka sempat berdoa kepada Tuhan. Nah, kita nih yang masih hidup, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Tema saya adalah dosa yang berlanjut. 2 Samuel 11 ayat 4-5 dilanjutkan dengan ayat 14 dan 15. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian perempuan itu pulanglah ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Demikian aku mengandung."
Ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Dituliskannya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan di depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia mati terbunuh. Bapak Ibu, kita melihat siapa Daud. Daud adalah seorang raja yang dipilih Tuhan karena Daud punya hati-hati yang lembut. Tetapi lihat, dosa membuat Daud memiliki hati yang kejam. Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, bagaimana pada waktu itu raja-raja wajib perang. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Orang-orang perang, Daud tidak mau perang. Daud duduk di soto istananya, dia lihat-lihat dan matanya tertuju kepada seorang perempuan yang sedang mandi. Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana Daud, seorang yang dilihat hatinya oleh Allah adalah orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya, seringkali kita hidup dalam zona nyaman. Kita tidak mau perang. Kita tidak mau pertandingan iman, kita nggak mau menjaga iman, kita hanya berpikir bagaimana hidup saya aman dan nyaman. Bapak Ibu, kita ini sebagai anak Tuhan itu hidup di dalam Ibrani pasal 12, kita ini banyak saksi, orang-orang sorot kita ini anak Tuhan disorot. Seperti halnya Daud. Ketika kita disorot, kita harusnya perang. Ingat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, ya. Terus Bapak Ibu, ingat Paulus katakan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Artinya apa? Selama Bapak Ibu dan saya ada di dunia ini, hidup kita harus berjuang. Hidup kita itu seperti sebuah pertandingan. Nah, oleh karena itu lihat Daud gak mau berjuang. Dia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu apa? Kita baca ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 4. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa ia menyatakan diri supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada lagi dosa. Bapak Ibu, hari ini kita melihat bagaimana kita harus hidup. Kita harus menyucikan diri kita. Daud tidak menyucikan matanya, Daud tidak menyucikan nafsunya, Daud mengikuti kata hatinya. Iblis sudah berbicara, Daud itu Betsheba lagi mandi. Waduh, ayo Daud, dan dia kalah. Hari ini berapa banyak anak Tuhan kalah jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan mau hidup kita adalah bertanding, berjuang. Bapak Ibu, di masa saat ini jangan dengar kata orang. Jangan dengar pendapat orang yang membuat engkau jatuh. Tapi peganglah firman yang membawa kita kepada kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, ya Bapak Ibu, kita mendengar bagaimana orang begitu stres ketika dikatakan PPKM level 3, PPKM mulai, wah COVID terus meningkat. Minggu lalu saya dapat WA dari seorang kenalan saya, dia berkata, Ibu, hari ini meninggal 62 orang karena COVID Omikron. Waktu saya mendengar itu, saya mulai berpikir, banyak orang yang menyia-nyiakan hidup. Disuruh pemerintah diem, gak usah kemana-mana. Kita masih penasaran, apa ada ini COVID ya? Nah ini dia. Orang itu harus berjuang
perjuangkan adalah mengendalikan diri. Kita lihat bagaimana orang yang tidak mengendalikan diri. Dosa itu dimulai daripada hawa nafsu. Kita melihat di Taman Eden, dosa pertama itu oleh Hawa. Hawa tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan beri di Taman Eden. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan. Asal pohon pengetahuan yang baik dan buruk jangan kau makan buahnya. Nah lihat, Hawa ini semua dikasih, semua fasilitas dikasih. Sama seperti Daud. Tapi lihat, orang yang tidak puas, orang yang tidak bisa mengucap syukur, orang yang hatinya penuh keserakahan, akan berupaya ambil itu lagi. Seperti teman saya, dia dikejar-kejar polisi. Bahkan beberapa teman saya terima WA yang menyatakan bahwa dia ini adalah orang yang sedang dicari. Bapak Ibu, kalau kita lihat, awalnya Hawa cuman penasaran. Kayaknya tuh buah pengetahuan yang baik dan buruk tuh enak. Nah ini dia. Hari ini belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan buat. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Kalau memang segitu ya sudah, aku syukuri. Bapak Ibu, belajar mensyukuri Tuhan. Makanya Daud tidak bersyukur kalau dia harusnya perang, dia sekarang santai. Nah ini dia. Kita ini anak Tuhan hari ini harusnya berjuang, bukan santai. Kita harusnya berjuang lawan dosa. Kita tempurin itu dosa. Bukan kita masuk ke dalam dosa. Lihat dosa yang kedua terjadi pada Kain. Kain membunuh Habel karena apa? Kecewa. Berapa banyak manusia hari ini diliputi dengan rasa kecewa. Rasa putus asa, rasa tidak berharga, tidak dihargai. Lihat, Kain bunuh Habel. Dosa yang disebabkan oleh kekecewaan menjadi pembunuhan. Ini dosa yang terus berlanjut. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan kepada kita. Banyak orang tidak puas dengan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan tetapkan. Ingat, dosa itu pelanggaran hukum Allah. Tetapi di atas kayu salib Tuhan berkata, engkau sudah ditebus dan engkau lunas. Jangan libatkan diri kita pada dosa lagi. Bagaimana saya tidak bisa terlibat dengan dosa kalau engkau bentengi hidupmu dengan firman Tuhan. Pemazmur katakan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Itu dia. Di tengah perjuangan hidup, di tengah pandemi, Tuhan mau bentengi hidup kita dengan apa? Firman, supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa dan dosa. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang dosa zinah merajalela. Banyak juga dosa dusta, dosa tipu muslihat, dosa bohong. Ingat itu semuanya. Iblis itu pembohong, iblis itu penipu. Makanya anak Tuhan, kita baca ya, Yohanes 8 ayat 44. Bagaimana kita harus hidup? Jangan banyak kita hidup dalam dosa. Iblislah yang menjadi, ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanmu. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab
ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Iblis itu adalah bapa pendusta. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dia tahu Batsheba hamil. Dia mulai bilang sama Uria, Uria pulang gih, sana jangan perang. Uria bilang, bagaimana aku bisa santai, aku sudah tugas, aku harus perang. Daud pikir bisa melemparkan kesalahannya bahwa Uria yang menghamili istrinya. Ternyata tidak. Pikir lagi bagaimana, lihat. Dosa yang berlanjut melahirkan maut. Mulailah dia berpikir, oh ya, aku suruh Yoab taruh itu Uria di depan saat peperangan, biar dia mati. Lihat, dosa yang berlanjut adalah dosa karena kita ingin menutupi kesalahan yang satu dengan kesalahan yang lain. Sehingga kita melihat bagaimana dari dosa bertanggung jawab kehamilannya Batsheba sampai ngebunuh orang dilakukan oleh Daud. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mesti ingat, itulah pekerjaan iblis. Bagaimana saya menjadi umat pemenang yang harus bertanding kalau kita hari ini kalah dengan nafsu daging. Ya, Hawa kalah, Habel kalah. Tapi lihat bagaimana yang Tuhan mau. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Lihat, iblis mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri saat Daud jatuh ke dalam perzinahan. Membunuh niat Daud, lihat, bunuh Uria. Hari ini hati-hati Bapak Ibu, hidup adalah perjuangan. Di mana banyak orang di masa pandemi ini, termasuk anak Tuhan, dan saya nggak tahu sungguh-sungguh anak Tuhan apa enggak. Kalau sungguh-sungguh anak Tuhan di masa pandemi ini, dia berkata, aku percaya Tuhan, aku ada di dalam sebuah arena pertandingan, dan pertandingan ini diwajibkan bagi aku. Kita lihat Ibrani 12 ya. Ini hidup di dunia ini pertandingan Bapak Ibu, berakhir enggak kita? Endingnya seperti apa? Ya. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, perhatikan kalimat banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ingat, dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lihat Bapak. Daud tidak mau bertanding. Daud tidak mau perang. Daud mau dalam zona nyaman yang membuat Daud jatuh. Hari ini di tengah pandemi kita harus bertanding. Pertandingan iman, kita harus menjadi umat pemenang. Tuhan pernah bilang sama orang, ya, orang-orang prajurit, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, memang di masa pandemi ini orang berpikir gimana masa depan, gimana hidup saya, gimana hari esok saya. Saya pegang satu ayat. Sebab Yesus hidup, Dia mampu lakukan, pegang hari esok saya. Bapak Ibu, ketika saya pergi ke Lampung, saya sangat lelah karena perjalanan Jakarta, Lampung, Cibinong, Lampung itu cukup melelahkan saya, ya. Ditambah lagi saya mengalami pendarahan, ya. Sepanjang perjalanan saya mengalami pendarahan, sampai hari pertama Selasa itu saya sudah tidak mampu berdiri. Rasanya saya berdiri itu rasanya sudah goyang semua. Saya bilang sama Adis, Dis kamu yang setir mobil dari
dari tempat rumah duka ke Swiss Bell Hotel kita menginap. Ketika Adi setir mobil, saya tidak terasa lagi saya ada di mobil, saya nggak tahu rasanya melayang. Hari kedua pun saya ditelepon sepupu saya yang di Lampung ngajakin ketemuan. Kami ketemuan, padahal saya kondisinya drop Bapak Ibu ya. Saya cuma berdoa satu hal, Tuhan, aku ada di Lampung ini untuk melayani Tuhan. Aku di Lampung gak main-main. Bagaimana kalau aku badanku drop? Saya WA teman saya dokter. Saya bilang, dokter saya begini-begini. Dia bilang, ibu bawa obat penahan, minum obat dulu. Minum ini, banyak bener saya bilang gitu ya. Saya bilang sama Adis, Dis coba lihat mami bawa obat penambah darah enggak? Adis bilang ada mami, saya minum obat itu. Saya tidur karena besok saya harus pulang setir mobil lagi ke Jakarta. Bapak Ibu, ketika saya merasa ada kekuatan, saya mulai bilang begini, Tuhan, aku mencintai Tuhan. Aku mau mengakhiri pertandingan yang baik sebagai hamba Tuhan. Dombanya meninggal, masa pendeta lain yang ngubur. Kalau terakhir pesan almarhum, saya yang kubur, saya harus setia Tuhan. Dan Tuhan dengar. Tapi hari Rebo malam itu, saya baca di detik.com, ada awan yang bentuknya garis. Ini harus cerdik. Awan kalau bentuknya garis itu tandanya akan ada bencana alam. Kalau tidak tsunami, itu hujan es, hujan badai dan sebagainya. Ketika saya baca detik, saya tahu. Saya memang lihat, wah saya bilang ini bakal bencana. Hari Kamis saya pagi-pagi sudah siap-siap packing karena kami mau langsung pulang, karena kami mau pemakaman. Adis bilang sama saya begini, Mami, sepupu Adis bilang, ini ada badai Mami yang besar. Sebaiknya jangan pulang, kita nggak bisa nyebrang. Saya bilang sama Adis, Dis, kalau Tuhan yang sudah pimpin kita sampai Lampung, Tuhan juga lah yang antar kita pulang Cibinong. Kalau hari ini ada badai, besok Mami harus ada kebaktian di rumah Kocosyang. Mami kalau memang suruh pulang, Tuhan atur Dis. Ya Mami, saya khotbah, saya pemakaman, saya naik mobil, saya setir, ternyata saya disesatkan oleh Waze. Harusnya Bangkahuni, saya ke Palembang. Akhirnya saya putar lagi Bapak Ibu. Saya di WA, Bu Marta tiket ferinya jam 3 ya. Waduh saya bilang, di sekarang jam berapa? Jam 12:30 Mami, kita kebut ya. Akhirnya sampai di feri jam 2. Pas saya sampai lagi scan tiket, tiba-tiba orang bilang cepet naik Bu, cepet naik. Saya naik, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama saya ada di feri, lautnya tenang. Selama saya ada di feri, tidak ada hujan, gerimis kecil. Karena sepanjang perjalanan saya berkata kepada hujan, kepada badai, saya bilang, hujan dan badai, aku berkata kepadamu, tenang karena Allah beserta dengan kita. Hidup itu perjuangan. Makanya hari ini berani gak kita ngomong firman? Berani gak kita sampaikan firman? Lihat dikatakan, 1, bagaimana kita hidup dalam pertandingan seperti yang harus dilakukan oleh Daud, tapi Daud males. Tanggalkan beban untuk datang kepada dosa kita dan dosa yang merintangi kepada kita, supaya kita berlayak. Contohnya hari ini kita mungkin punya dosa, kita ngaku seperti yang diajarkan Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang. Ayo hari ini miliki satu pengakuan sama Tuhan, saya perlu Tuhan. Tuhan, ini beban saya, tapi saya nggak mau jadikan beban saya itu sebagai dosa, karena saya pengen punya nafsu seperti Daud. Tidak. Yang kedua, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan seperti Daud kepada Betsheba. Hari ini arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lihat pertolongan Tuhan.
Lihat campur tangannya Tuhan. Lihat kasih setianya Tuhan. Lihat, ingat itu. Pandang kepada Tuhan yang menjadi jurumudi kita, yang menjadi kekuatan kita. Jangan pandang Betsheba, jangan lihat, aduh Tuhan, kalau enggak gimana dong masa depan saya. Pandang Yesus, Tuhan sanggup tolong. Bapak Ibu, kalau kita pandang Tuhan, Tuhan campur tangan. Ketika teman saya yang tadi saya ceritakan, ya, kemarin saya kirimkan dia pujian. Tiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tapi versi Inggris. Ya, biarin aja supaya melalui hidup kita menjadi berkat. Yang ketiga, miliki iman yang teguh. Bagaimana dosa tidak terus berlanjut. Kalau kita bilang sama dosa, ketika iblis mulai berbicara, Ning, bagaimana hari depanmu? Ning, bagaimana pelayanan yang seperti ini? Ning, bagaimana masa depan gereja? Ning, bagaimana jemaat yang begini, dan begini? Kita hari ini berkata, hai iblis penipu, aku percaya kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Iman yang teguh. Yakini apa yang gak mungkin buat kita, mungkin buat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini mulutnya dan hatinya benar-benar yakin dan percaya enggak? Kalau hati kita dan mulut kita percaya, seperti kalau saya dengar orang ngomong tuh, badai, nanti gimana? Dan ketika saya sampai besok Jumatnya, Kamis malam saya sampai, Jumat siang, di televisi dikatakan ada seorang nelayan di Lampung yang kapalnya kena ombak besar dan hilang dan baru ditemukan setelah 2 hari. Saya aman dalam Tuhan. Iman kita memindahkan gunung. Apa yang hari ini gak mungkin buat kita, jangan jadikan kita berdosa karena ketidakpercayaan kita. Tetapi aku percaya. Yang keempat, jangan kena tipu muslihat iblis. Iblis bapakmu, Tuhan bilang. Makanya jangan hidup dalam dusta. Jangan hidup dalam kebohongan. Kebohongan yang satu menutup kebohongan yang lain. Terus. Lihat dosa yang berlanjut. Ingatlah, Yesus sudah bayar dosa kita di kayu salib. Dan supaya kita menjadi umat pemenang, kalahkan dosa, lakukan firman. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita yang ditebus Allah, mari kita arahkan kehidupan kita kepada kebenaran firman. Jangan seperti Daud. Hidup ini perjuangan, hidup ini pertandingan. Mari kita menjadi umat yang menjadi lebih daripada pemenang. Ada seorang yang aktivis gereja. Dia sedang mengendarai mobil dengan tujuan dia berekreasi dengan anak dan istrinya. Ketika itu besok dia mau, jadi hari Rabu itu dia libur Bapak Ibu, hari libur. Dia pikir dia mau nginap di villa. Jadi Rabu, Kamis, Jumat pulang, Sabtu persiapan pelayanan, Minggu pelayanan. Tapi iblis penipu yang mencuri, membunuh, membinasakan. Ketika dia sedang berjalan, anak-anaknya bercanda, awalnya dia bersuka cita. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mobilnya mengalami satu kendala, yaitu apa? Jalanan macet. Mulailah dia bersungut, dia berkata, ini mau sukacita malah mobil macet. Tiba-tiba bukan itu saja, dari belakang mobilnya ditabrak. Dia mulai marah-marah dan dia kehilangan sukacita. Anaknya yang sedang bercanda dia marahin sampai anaknya diam, gak berani ngomong apa-apa. Lihat, ketika anak-anak turun dari mobil untuk pergi ke villa yang ditujukannya cita-citanya berbahagia, kehilangan damai sejahtera. Lihat, iblis itu begitu. Makanya hari ini kalau kita belajar firman, lakukan firman, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tanggal ini beban-beban. Bilang, Tuhan, aku mampu. Hari ini boleh ekonomi susah, boleh keadaan sulit,
sakit penyakit yang silih berganti, tetapi ingatlah, itulah perjuangan kita, itulah pertandingan kita, itulah di mana Tuhan mau kita sebagai umat pemenang. Bukan jatuh dalam dosa, melainkan kita akan berkata, Tuhan, aku tahu, aku akan menjadi umat pemenang. Bapak Ibu, jangan kehilangan damai sejahtera, karena damai sejahtera berasal dari Allah. Damai sejahtera diberikan Tuhan. Sebelum saya tutup, saya mau mengajak kepada kita. Yesus sudah katakan sudah selesai, dan oleh karena dosa kita sudah ditebus, maka kita berayak untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Karena ada dosa. Kekhawatiran membuat kita, aduh Tuhan, apa engkau sanggup? Jangan. Kalau engkau percaya, tanggalkan beban, bawa sama Tuhan. Ini loh bebanku Tuhan. Ya kan, ini gak ngalamin, saya yang ngalamin. Selagi kita masih hidup, kita banyak masalah, kita banyak persoalan, kita banyak pergumulan, ya, kita banyak pertandingan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kita lihat hari ini bagaimana umat-umat Tuhan harus berjuang melawan dosa, terutama dosa kedagingan ini. Yang suka masih hidup dalam dosa, mulai saat ini tanggalkan dosa. Tanggalkan, buang, karena Yesus sudah tebus dosaku. Jangan kembali. Biasanya orang tuh jatuh pada dosa yang sama, padahal keledai aja tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Tapi anak Tuhan akan jatuh pada lubang sama, karena anak Tuhan tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau nanti satu kali Bapak Ibu pergi ke Israel, kita akan naik ke Gunung Sinai, itu kita wajib bawa senter. Tetapi kita waktu naik keledai itu, kita tidak boleh, naik unta, kita tidak boleh sorot jalan. Karena mata unta kalau silau, dia akan jatuh. Nah, jadi artinya kita benar-benar pasrah sama unta itu. Unta itu hafal jalanannya. Makanya unta tidak akan pernah tersesat. Ke Israel tuh naik ke Gunung Sinai, unta dilepas begitu pun nyampe. Gitu ya. Makanya kita hari ini, kalau kita dituntun oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, kita pasti sampai. Simpulannya hari ini adalah, mari, pertandingan iman sedang Tuhan izinkan. Engkau harus berjuang mempertahankan iman. Jangan ada terus dalam zona nyaman yang membuat engkau kehilangan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Hari ini kita adalah umat pemenang yang Tuhan siapkan. Jangan dosa hidup dalam dosa. Dosa kebohongan, dosa zina, dosa judi, dosa keserakahan. Tuhan sudah cukupi kita. Mari hari ini kita belajar, tanggalkan beban kita, tanggalkan dosa kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, miliki iman yang teguh. Jangan kena tipu muslihat iblis. Mari kita mau naikkan satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku sudah kami dengar, kami mau berkata, karena salib Tuhan kami hidup, karena salib Tuhan kami menang, karena salib Tuhan kami bisa mengendalikan diri kami di dalam pertandingan iman.
yang memang diwajibkan bagi kami. Jangan kami terus ingin ada di dalam zona nyaman yang membuat kami jatuh. Tetapi biarlah Tuhan, ketika kami menghadapi pertandingan iman ini, kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kami. Karena kami tidak mau hidup dalam dosa. Karena kami tahu dosa itu adalah pekerjaan iblis, di mana kami melanggar kebenaran firman. Ajar kami memiliki iman yang teguh, dan kami memiliki satu motivasi, dan menyadari bahwa kemenangan ada daripada Engkau saja. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa, diberkati jemaat-Mu yang bekerja, yang usaha, yang kuliah, yang sekolah, ibu rumah tangga, Tuhan tolong. Para lansia, Tuhan beri kesehatan di cuaca yang kurang baik. Kami percaya Tuhan ada atas umat-Mu. Jemaat yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang butuh pekerjaan Tuhan buka jalan. Diberkati para pelayan-Mu yang malam ini melayani. Kami percaya kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, teguhkan kami oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya harus sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah jangan takut, kami ini tadi saya sudah katakan bahwa kami di antigen dulu sebelum kami melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan disebut klaster gereja karena kami sudah steril. Yang kedua, ibadah kapan akan dimulai saya belum tahu. Yang saya tahu Tuhan, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan bagi Bapak Ibu yang bisa mau ikut ibadah secara on-site, bisa di rumahnya Pendeta Muda Nasuki, tapi harus daftar karena tempatnya terbatas. Kenapa saya berani buka di sana? Karena pintu dan sebagainya bisa dibuka di sana, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tolong perhatikan kapan kita akan mulai. Saya harap minggu pertama bulan Maret, tetapi kita percaya waktu Tuhan tidak pernah salah, ya. Dan Bapak Ibu, kita dukung doa bagi saudara-saudara kita yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Di akhir daripada ibadah ini, mari kita akan menaikkan pujian. Kita angkat yang di rumah, mari kita sungguh-sungguh bangkit berdiri dan katakan, kami sia-sia di dalam Tuhan. Pekerjaan, keluarga, usaha mereka Tuhan yang berkati. Saat ini hamba teringat Tuhan, bagi yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa kiranya virus COVID ini boleh lepas dari Indonesia, daripada jemaat-Mu. Jemaat GPI Anugerah adalah jemaat yang di Goshen, yang dilakukan perbedaan antara orang percaya dengan tidak. Oleh karena itu saat ini hamba berdoa juga Tuhan, pemerintah negara kami Tuhan beri hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Anak-anak kami Tuhan beri dalam studi online, Tuhan tolong mereka bisa memahami dan mengerti. Pergaulan anak-anak muda Tuhan pegang, anak remaja, anak tunas remaja ada di hati Tuhan. Sekalipun ibadah mereka online, tetapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan perlindungan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan.